Kalau kita melihat kitab Efesus dimulai dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga itu berisi tentang doktrin. Jadi kalau kita kurang membaca dari pasal pertama, pasal kedua dan pasal ketiga, maka kita tidak bisa memahami dengan baik dan benar tentang apa yang mulai Paulus bicarakan di dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Tema yang diberikan kepada saya, temanya amarah. Dari pembacaan yang akan kita baca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Kalau kita lihat pasal 1, kita akan melihat di sana bahwa Paulus memuji Allah akan apa yang Allah buat. Bahwa Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Dan di dalam melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, kita boleh diselamatkan melalui iman. Itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Dan oleh karya Allah Roh Kudus. Dan Paulus mulai dari sana, dia memuji nama Tuhan. Yang kedua, kitab Efesus, Paulus menggunakan dua metafora untuk menjelaskan tentang orang percaya. Yang pertama, dalam pasal 3, itu Paulus mulai berbicara tentang gereja itu sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah. Tetapi yang kedua yang akan kita renungkan adalah Paulus menggunakan metafora bahwa jemaat itu adalah juga, orang percaya itu adalah juga tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah kepala. Nanti pada zaman akhir semua orang akan disatukan oleh Kristus sebagai gereja Tuhan. Dalam Alkitab nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Di sini coba digambarkan oleh Paulus bahwa manusia lama itu berdosa dan berbohong, manusia baru berkata jujur dan benar. Manusia lama marah, gusar dan iri hati, manusia baru mengatasi amarah dengan damai. Nah ini yang coba kita akan renungkan pada pagi hari ini dan seterusnya. Manusia lama mengucapkan kata-kata kotor dan merusaknya, sedangkan manusia baru berbicara yang membangun. Manusia lama berbicara tentang kepenuh kepahitan, kegusaran, kemarahan, pertengkaran, fitnah. Manusia baru memiliki ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Manusia lama hidup dalam percabulan dan ketidaksucian. Manusia baru hidup dalam kudus tanpa hawa nafsu. Manusia lama hidup dalam tidak bersyukur. Manusia baru hidup dalam syukur. Manusia lama hidup dalam kegelapan dan dosa. Manusia baru hidup dalam terang. Manusia lama memiliki hati keras dan tidak peka. Manusia baru memiliki pikiran dan hati yang diperbaharui. Mari kita melihat teks ini. Kita baca sama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. 3, 2, 1. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang dimaksud daripada perikop yang kita baca? Apakah marah itu tidak boleh? Kalau kita baca dalam teks Yunani, maka dalam teks Yunani mau berkatakan begini. Diterjemahkan dalam bahasa apabila, artinya ada kemungkinan kita pasti jadi marah. Jadi Paulus tidak melarang marah, tapi Paulus tidak berikan perintah untuk marah. Nah, mari kita lihat ilustrasi dari Lukas pasal 15 ayat 28. Kata yang dipakai di sana adalah orgiste, sedangkan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 ini dipakai kata orgiseste. Gambaran yang diberikan oleh Lukas 15 ayat 28 tentang seorang anak sulung yang marah.
Kita sering mendengar khotbah hanya anak bungsu saja. Tapi kita jarang dengar khotbah anak sulung. Anak sulung dia marah. Tapi persoalan anak sulung ini, gambaran kemarahan daripada anak sulung ini adalah peristiwa faktual yang memiliki titik awal dan titik akhir. Nanti ada perbedaan antara ketika Paulus bilang apabila kamu marah. Anak sulung ini nampaknya dia dalam sepanjang hidupnya dia marah. Anak sulung ini menggambarkan seorang Farisi, menggambarkan seorang Yahudi. Dia berkata di dalam hidupnya ketika satu waktu bapaknya mengadakan pesta untuk adik kandungnya. Dia berkata kepada bapaknya bahwa anak itu telah menghabiskan harta kita. Anak yang pertama ini, anak yang senang, yang tahu tentang investasi. Bapak Ibu kalau baca lebih detail tentang anak sulung ini, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana orang Yahudi memahami investasi. Jadi anak sulung ini anak yang sangat memperhitungkan detil-detil. Sehingga kalau dibilang beralasan dia marah, agak beralasan dia marah. Tetapi ada sesuatu yang keliru dalam seorang anak yang sulung ini apa? Dia dari awal dia hidup dekat dengan bapaknya, tapi dia tidak hidup di dalam syukur. Dia berkata kepada bapaknya, telah bertahun-tahun aku hidup, tapi tak sepotong seekor pun engkau buat pesta bagiku. Ini menggambarkan dia tidak mampu bersyukur. Itu sebabnya digambarkan di dalam gambaran yang tadi, manusia lama tidak bersyukur. Nah, anak sulung ini sampai dari awal kelihatan dia secara diam-diam memendam amarah. Bapak Ibu kalau kita lihat ilustrasi di awal, saya sudah berikan ilustrasi di awal. Itu ada dua gambar sebenarnya. Gambar yang satu itu adalah gambar Musa yang marah. Musa marah kapan? Pada waktu dia memukul batu dengan tongkat. Tuhan bilang, bicara kepada batu, katakan kepada batu keluarkan air. Tapi Musa kemudian dia pukul saking dia marah. Kenapa dia marah? Karena bertahun-tahun dia tekan marah itu, dia tekan marah itu, dia tekan. Karena Musa seorang flegmatik. Jadi kita bicara tentang manusia tak sederhana. Kalau kita bilang kita tahu tentang seseorang, sebenarnya kita juga tidak tahu apa-apa. Maka Paulus dia begitu mengerti dan dia memberikan nasihat tentang apabila kamu marah. Musa sampai pada titik tertentu. Dia tidak bisa lagi tahan. Akhirnya dia pukul batu itu. Bapak Ibu, kata yang dipakai oleh Paulus ini dia ada di penjara. Dan kalau kita baca kisah para rasul, Bapak Ibu memperhatikan renungan-renungan kita berminggu-minggu yang lalu, itu serentetan peristiwa perjalanan Paulus yang menderita. Dia diusir, dia mau dilempari batu, dia dipukul, dijebloskan dalam penjara, dipersekusi. Dia kasih nasihat agar nahkoda kapal mendengar agar mereka tidak berangkat, tidak juga didengar. Mereka terhuyung-huyung di gelombang. Sampai akhirnya perjalanan dia harus sampai di tujuan namun dengan susah payah. Nah dalam peristiwa yang begitu panjang ini, Paulus tentu melewati persoalan-persoalan berat. Tidak semua yang dia lewati itu semua di dalam kesenangan. Semua dalam kepahitan. Kenapa orang tidak bisa mampu untuk bersyukur? Karena orang tidak melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin. Tapi Paulus berbeda. Itu sebabnya ketika Paulus menulis, apabila kamu marah, pahamilah dengan cara bagaimana Paulus telah hidup dan melalui semua kesulitan, melalui semua tantangan, dan dia mengatakan rahasia untuk mampu dapat mengontrol, untuk dapat mampu menguasai, marah dengan tepat, hiduplah di dalam Tuhan.
Semua orang bisa marah. Ada yang marah, doanya tidak dijawab-jawab, dia marah. Ada orang yang bergumul tentang pasangan hidup, dia marah. Ada orang yang tidak ini, tidak itu, dia marah. Bagaimana dengan orang yang diam-diam? Satu waktu terlintas di dalam beranda TikTok saya. Seorang pembunuh sekitar tahun 2006 atau 85. Dia bunuh temannya. Habis dia bunuh, dia masih pergi ke gereja, latihan kor, nyanyi, beribadah dengan santai. Tidak ada yang tahu bahwa dia baru habis membunuh. Ada orang yang kelihatan begitu baik, tapi tersembunyi api yang membakar yang begitu luar biasa. Nanti kita akan lihat. Paulus tidak menyuruh orang percaya untuk marah, tapi ia mengakui bahwa kemarahan akan muncul dan memberikan instruksi tentang bagaimana mengelolanya dengan benar apabila kita marah. Kata yang pertama, apabila kamu menjadi marah. Kita kalau ada perjanjian kerja atau dalam surat yang berbentuk hukum, maka kita tahu tentang yang namanya ada klausa. Dan ini adalah klausa bersyarat, apabila kamu marah. Paulus mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang mungkin dialami oleh orang percaya. Mengabaikan itu kekeliruan. Kata marahlah atau jika kamu marah, ini bentuknya Paulus memberikan perintah. Apabila kamu marah dalam konteks kondisional. Kalau kamu marah, ada kondisi marah menjadi marah. Artinya kita harus mengakui ada kondisi atau keberadaan secara emosional akan marah. Jadi kita tidak bisa tidak mengakui kondisi itu ada atau akan ada. Kita tidak bisa mengasimilkan, tidak mungkin. Siapapun dia. Saya sudah lihat, saya tidak sebutkan nama. Pendeta yang sangat besar, terkenal di dunia juga. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia marah sekali. Dia marah sekali. Karena apa? Karena tidak tertib. Orang yang tidak tertib. Yang kedua, klausa utama daripada surat Paulus pasal 4 ayat 26, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini kalimat utama. Perintah ini adalah perintah negatif. Inti dari nasihat Paulus terkait kemarahan, Paulus tidak melarang kemarahan itu sendiri, tapi dia melarang satu tindakan berdosa atau hasil dari kemarahan yang bersifat dosa. Ada satu kata yang dipakai di dalam teks ini, janganlah kamu berbuat dosa, dari kata hamartanete. Kata ini diilustrasikan sebagai seorang yang memanah. Panah itu harusnya tepat sasaran, tapi dia bisa meleset. Orang yang marah, yang jatuh dalam dosa, kalau kemarahan itu meleset. Nah, ada orang yang marah seperti Kalab.
Orang yang kalap tidak meleset. Saya tanya teman saya, kenapa anaknya kasih masuk kursus, masuk klub panahan. Waktu itu anaknya SMA mau persiapan ke Belanda. Dia bilang, anak saya ini perlu dipertajam fokusnya, konsentrasinya, ketenangannya untuk lewat olahraga ini katanya. Terus saya coba pikir dan coba cari tahu kenapa ya. Oh iya benar, memang panahan ini butuh kemampuan fokus, butuh kemampuan tenang, jantungnya tidak berdebar-debar. Saya agak alegori sedikit ya. Kalau kita mau marah, boleh, jantungnya harus tenang. Kalau jantung kita tidak tenang, bukan hanya jadi dosa, kita sendiri bisa lewat gara-gara jantung kita sudah tidak normal. Amarah nanti digambarkan, saya spill sedikit. Amarah kalau sudah lihat orang gemetar, itu sudah tidak benar. Itu sudah jadi dosa. Janganlah kamu berbuat dosa. Artinya janganlah berbuat dosa. Paulus memberikan nasihat karena kemarahan itu bisa meleset, menyimpang, tersesat dari jalan yang benar. Tersesat dari jalan yang terhormat. Melakukan kesalahan atau melakukan hal yang salah. Menyimpang dari hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan dan berdosa. Karena itu apabila kamu marah, janganlah buat dosa. Yang ketiga, ini yang ketiga adalah penjelasan. Daripada jangan berbuat dosa itu, dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kitab Efesus ini memerintahkan kita untuk jangan berbuat dosa dalam kemarahan dan jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perintah ini bukan hanya menghindari amarah, atau menekannya atau mengabaikannya, melainkan untuk menanganinya. Jadi janganlah matahari terbenam, itu bicara tentang bagaimana kita menanganinya dengan tepat dan tepat waktu. Memang marah itu pada waktu yang tepat, dia menjadi sarana yang tepat untuk membawa orang ke jalan yang benar. Alkitab mencatat tentang Yesus. Kemarahan Yesus motivasinya tepat. Karena alasannya yang tepat. Yesus tidak marah, tidak muncul dari argumen yang sepele. Tidak ada keegoisan dalam diri Yesus. Yang kedua, kemarahan Yesus memiliki fokus yang tepat. Ia tidak marah pada kelemahan orang lain. Kemarahannya menyasar perilaku dosa dan ketidakadilan yang sesungguhnya. Kemarahan Yesus memiliki pelengkap yang tepat. Markus 3 ayat 5. Disertai kesedihan. Jadi Yesus marah tapi disertai dengan kesedihan. Coba kita marah. Siapa yang marah kemudian disertai dengan kesedihan? Ada orang marah saja tapi sedih tidak ada. Kemarahan Yesus memiliki kendali yang tepat.
Yesus tidak pernah lepas kendali, bahkan dalam murkanya. Ingat waktu Yesus cambuk orang-orang yang jualan di Bait Allah? Tapi banyak orang tidak menginginkan itu. Orang menginginkan Yesus yang baik. Kadang-kadang saya berpikir orang menginginkan orang yang baik, baik yang menurut orang. Kemarahan Yesus memiliki durasi yang tepat. Ia tidak membiarkan kemarahannya berubah menjadi kepahitan. Kemarahan Yesus menghasilkan akibat yang tepat. Nasihat firman Tuhan ini baik bagi kita. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tentu yang Paulus maksudkan di sini bukan berarti tunggu matahari terbenam. Paulus maksudkan di sini lebih cepat, lebih baik. Ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini klausa utama, kalau klausa utama 1 tadi jangan berbuat dosa, sekarang klausa yang kedua utama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada konsekuensi negatif. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dan tidak. Mede bahasa Indonesia. Dan tidak beri kesempatan. Bahasa Indonesia terbatas untuk menerjemahkannya. Jadi terjemahkan dan janganlah. Bahasa Yunani dan tidak. Ada apa? Ada konsekuensi negatif jika perintah sebelumnya tidak dipatuhi. Kalau kita biarkan tidak selesai pada waktunya, ada konsekuensi lanjutan. Kalau tidak dipatuhi. Ada alasan yang lebih mendalam yang Paulus mau ingatkan kepada kita. Yang pertama-tama kepada orang di Efesus, jemaat Efesus. Alasan yang lebih mendalam mengapa kemarahan harus dikelola. Satu waktu Bapak Ibu, dalam Alkitab, sesuatu yang menyedihkan. Setelah kejatuhan dalam dosa, satu peristiwa yang tragis. Setelah kejatuhan dalam dosa, langsung ada kejadian yang tragis. Kejadian pasal 4, saya mau padankan secara paralel dengan teks dalam Yakobus 19 ayat pasal 1 ayat 19-20. Coba kita ingat baik-baik, pada waktu peristiwa Kain dan Habel, itu kegiatan di mana? Acara di mana? Itu acara ibadah. Kain dan Habel sudah lakukan ibadah. Kemudian Kain marah karena persembahannya tidak diterima. Alkitab tidak mencatat di Kejadian, tidak mencatat kenapa tidak diterima. Ada banyak tafsiran yang mengatakan Kain tidak diterima persembahannya karena dia mempersembahkan gandum dan lain sebagainya. Itu bisa dibantah argumen itu karena Tuhan juga menerima persembahan gandum dan lain sebagainya. Tuhan memang tidak mengatakan apa-apa dalam kejadian itu tentang mengapa Tuhan menolak persembahan. Nanti dalam kitab Ibrani diterjemahkan karena hati Kain jahat, itu saja. Tapi di kitab Kejadian tidak dibilang. Terjadi pembunuhan dimulai dengan apa? Hatinya panas, mukanya muram. Apa itu? Marah. Jadi kita jangan lupa, sebelum kita bicara ada di rumah, jangan-jangan amarah itu sudah mulai di gereja.
Hari ini berapa banyak amarah yang bisa muncul di TikTok, di Instagram, di media sosial. Parahnya lagi, ada itu di gereja. Pendeta diturunkan, gereja pecah. Satu waktu saya hadir, saya tidak sebut di mana. Yang jelas di Sumatera. Hadir di situ, datang kumpul pendeta-pendeta. Tidak saling omong, tidak saling bicara. Bukan gereja kecil, gereja besar. Bukan gereja karismatik. Gereja reform. Tidak saling bicara. Untunglah hadir kami yang orang-orang yang bisa menjadi penengah. Kenapa? Karena amarah. Tuhan bilang sama Kain, Kain, mengapa hatimu panas? Tidak kamu muram dan mukamu muram. Tuhan bilang, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dalam Yakobus dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kain ada satu kasih karunia ketika Tuhan berbicara kepada dia. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ada janji di sana. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan bilang sama Kain, tapi ingat, jika engkau tidak berbuat benar, ya, si iblis sudah ngintip di pintu. Tapi engkau harus menguasainya. Itu yang Paulus bilang dalam ayat yang kita baca, apabila engkau marah jangan berbuat dosa. Kejahatan, si iblis, si jahat sudah datang mendekat mau pengaruhi kita. Saya sewaktu-waktu berdoa. Dalam hati dan pikiran saya, sesuatu yang jahat mau datang dan menghancurkan satu komunitas, satu persekutuan. Gampang dihancurkan dengan pertengkaran saya. Apa yang terjadi? Tapi Kain tidak mau dengar. Dalam ibadah, setelah ibadah, dalam ibadah Kain tidak dengar, setelah ibadah Kain bunuh.